Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kesehatan. Perkenalkan, nama aku Amel. Di sini aku nggak akan sendirian nih teman-teman. Aku di sini ditemani dengan dokter fenomenal kita ya. Ada Dokter Eka. Hai dokter. Halo, Ini Amel. boleh banget nih dok. Ini pertemuan pertama kita dok. Iya Yuk, betul. sambil kenalan juga. Iya boleh. boleh. Oke. Nah jadi saya Dokter Eka, dokter umum saya ya, dan biasanya sih kegiatan ya periksa pasien ya teh ya, praktek, terus juga biasanya ngasih edukasi lewat konten-konten kayak gitu. Keren. Oke, jadi dok hari ini video kita itu bakal bahas tentang suntik putih dan efek jangka panjangnya. Nih dok ya, mengenai suntik putih. Putih itu kan ya jadi V pakai V ya. Jadi F ya. Suntik putih ini nih dok, ini tuh kan sebenarnya kayak bukan hal yang tabu lagi mungkin ya. Iya, Tapi betul. untuk kalimatnya suntik putih itu kayak bukan hal yang tabu dan kayaknya ini tuh udah sering banget dilakukan juga nih dok. Tapi aku pribadi mengenai suntik putih itu kurang paham juga nih dok. Jadi boleh banget nih dok disampaikan juga gitu ya, mungkin dijelaskan juga mengenai apa sih suntik putih itu, fenomena di dunia kecantikan ini khususnya. Nah betul, jadi memang suntik putih tuh marak banget ya teh ya. Apalagi kan mungkin kalau sekarang tuh zamannya nonton drakor nggak sih teh, pada cantik-cantik banget kan, yang bikin kayak aduh insecure gitu kan melihatnya tuh ya, cowoknya aja lebih cantik dibanding kita. Bener, nah ini nih yang bikin jadi tambah insecure lagi. Akhirnya apalagi mungkin ya anak-anak muda ya teh ya, karena kalau nenek-nenek kayaknya udah enggak sih, udah nggak mikirin suntik putih ya teh ya. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga sebagian besar mungkin ada juga ya, ada mikir juga untuk tetap cantik gitu kan ya. Nah jadi suntik putih ini memang marak banget ya teman-teman, terutama di kalangan perempuan mungkin. Nah dan suntik putih ini biasanya ada yang menggunakan pada umumnya ya, ada yang menggunakan vitamin C dan glutathione. Nah tapi sebetulnya kalau Fit C itu bukan hanya untuk suntik putih gitu ya. Jadi sebenarnya Fit C ini bukan suntik putih teman-teman. Tapi Fit C ini merupakan suatu vitamin. Dia ini yang bisa meningkatkan warna kulit kita gitu loh. Jadi dia bukan menghambat, tapi dia hanya meningkatkan, terus juga menambah produksi kolagen biar kulitnya jadi kenyal gitu kan. Kalau misalnya orang Korea kayaknya kan moy banget gitu ya. Moist banget nah, ya kayak kenyal gitu kan, kayak sehat banget. Nah itu salah satunya dari Fit C. Nah sedangkan suntik putih biasanya isinya itu glutathione. Nah glutathione ini sebetulnya dia antioksidan. Nah salah satu manfaatnya dia itu menghambat produksi dari pigmen tubuh atau menghambat zat kehitaman dalam tubuh kita gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus dok, kayak kalau misal nih kita terlalu banyak sering atau misal terlalu banyak sering gitu menggunakan suntik putih kayak gitu dok, selain manfaatnya kita menjadi putih gitu, manfaat lainnya itu apa sih dok buat tubuh dan apakah ada efek sampingnya dari hal tersebut? Betul, sebetulnya ya antioksidan dan vitamin C ini dia punya banyak manfaat ya, karena antioksidan ini sebetulnya adalah pertahanan pertama kita untuk melawan penyakit. Nah, dan yang kedua untuk Fit C sendiri juga dia meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Selain ya efek yang lainnya yang lebih mungkin marketable-nya adalah pemutih lah ya gitu ya, memutihkan, menyehatkan kulit. Tapi efek samping yang lain adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, dan mungkin kalau kita ingat-ingat ya, waktu pas kita tuh zaman COVID, nah disuruh minum Fit C lah, Fit D lah kan kayak gitu ya teh ya. Nah itu tuh karena salah satunya manfaat Fit C itu naikin daya tahan tubuh buat melawan kuman gitu. Iya, oke. Vitamin C. Oh jadi dok, segala bentuk vitamin C itu emang udah punya kandungan buat kayak gitu seperti yang disampaikan dokter. Iya betul. Jadi baik itu vitamin C berupa suplemen atau vitamin C di dalam makanan yang asli ya, misalnya kayak di buah-buahan, jambu merah, jeruk, mangga gitu ya, itu punya manfaat yang sama gitu. Untuk bahayanya sendiri dok, itu kayak gimana sih dok? Nah betul, ada tetap ya sesuatu yang berlebihan itu pastilah ya ada efeknya gitu, gak mungkin enggak, bahkan yang tadinya baik bisa jadi efeknya buruk ketika berlebihan. Nah efeknya ketika berlebihan sebetulnya memperberat kerja ginjal kita gitu. Nah karena dia di clearance atau dibersihkan di ginjal, sehingga ketika kita melakukan terlalu sering gitu ya,
Nah, bisa jadi si ginjalnya kelelahan gitu. Pada akhirnya sakit ginjalnya gitu. Jadi ya sebetulnya tipsnya sih kalau misalnya pengen tetap aman gitu ya, suntik Fitze, suntik putih tetap harus diimbangi pola hidup yang sehat, makan makanan yang baik juga ya, jangan suntik putih sih iya, suntik glutathione, Fitze gitu, tapi jajanannya ya misalnya Seblak ya kayak gitu ya. tiap hari Kayak gitu. gitu ya. Boleh Iya, iya. sebenarnya ya, tapi jangan tiap hari banget lah gitu ya. Sekali gitu ya. Ya sesekali boleh lah gitu. Jadi harus diimbangi tetap. Dan olahraga juga jangan lupa karena dia tetap juga tuh meningkatkan kebugaran dari badan kita. Jadi kan nggak pengen kan maksudnya tuh putih tapi kelihatan sakit gitu Iya, kan. pucat Pengennya ya. iya putih tapi bugar kan Iya, gitu. Oke, jadi kan dok dari yang disampaikan dokter tadi mungkin ada nggak sih dok kayak oke kita pengen suntik putih nih, tapi ada tips and triknya nggak dok kayak selain dengan diimbangi gaya hidup sehat kayak gitu juga kayak cara-caranya biar suntik putihnya aman gitu kayak gitu ada Oke. dosis-dosis tertentunya nggak? Betul, ada dosis tertentu dan ini teman-teman juga harus selalu lakukan dengan konsultasi dengan dokter ya. Nah, dan hati-hati nih sekarang tuh banyak Fitze ataupun pemutih ya glutathione yang isinya dia itu beredar tanpa BPOM loh. Nah, jadi itu harus hati-hati. Nah, bahkan ada juga yang mungkin di e-commerce sebenarnya banyak banget loh. Yang tentang maksudnya yang jualan suntik putih itu tuh banyak banget loh. Dan ini juga dia non BPOM loh, banyak juga loh. Nah, dan ini harus selektif banget ya buat kita yang masih pengen tetap cantik gitu tapi aman, ya selektif lah. Dan satu lagi selalu konsultasikan dengan dokter karena tetap kita nggak mau jangka panjangnya itu berefek yang buruk terhadap tubuh kita gitu. Wah nyanduk ya. Ini tadi menyambung mengenai BPOM itu sendiri nih dok. Banyak banget nih dok aku nemuin kayak skincare gitu mengklaim dirinya sendiri kayak ini udah BPOM nih dan terus dia nempelin nomor-nomor BPOM kayak gitu di produknya. Tapi setelah kita cek kayak nomor ini tuh kayak nggak ada identitasnya gitu, itu nggak tahu nomor apa. Nah dok, cara kita tahu BPOM itu sendiri gimana sih? Bahkan beberapa orang kan kayak masih awam sendiri gitu. Yang jelas itu bukan nomor togel sih ya. Togel gitu ya. Nah betul sih. Nah karena gini, sempat juga tuh kita tuh waktu pas kemarin yang kasus gagal ginjal akut pada anak ya. Kan itu kita sampai sortirin obat ya gitu. Mana sih ini yang masuk ke yang udah aman nih BPOM gitu kan. Nah bahkan sampai ke seri-serinya dan juga sampai ke kita tuh harus nyocokin seri sama nomor produksi gitu. Nah jadi ini emang harus hati-hati banget sih gitu karena kan ya kita nggak tahu ya orang kadang pengen untungnya aja gitu kan ya. Nah jadi emang kita tuh harus jadi pembeli yang selektif, pembeli yang cerdas juga. Kalau memang tidak tertera gitu ya di BPOM, cari lebih lanjut lagi gitu. Karena memang kalau anjuran dari BPOM kan cek registrasinya di webnya BPOM ya. Nah tapi kalau misalnya tidak tersedia tapi kita masih pengen tetap beli ya coba aja tanya penjualnya tuh tapi kok nggak ada ya di daftar BPOM gitu atau saya harus konfirmasinya kemana nih gitu kalau memang tetap pengen cari ya tapi ya simpelnya cari aja yang emang udah terdaftar di BPOM gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman tuh jadi jangan asal pakai ini itu kita harus wajib dulu cek dulu semuanya harus dicek secara baik-baik jangan sampai nanti ada dampak yang nggak benar ya dok yang negatif ke depannya. Soalnya kan kita kayak cantik itu bukan buat sekarang doang gitu kan ya. Betul. Kita nggak mau rugi juga ya. Betul. Harus kedepannya juga harus dipikirkan lebih baik ya. Iya. Kayak gitu teman-teman nih. Teman-temannya selain kayak gitu ya dok, aku juga punya kayak contoh kasus kayak ada seorang penyanyi gitu dok yang mengidap autoimun yang gara-gara suntik putih. Nah dok, itu tuh karena itu tuh terjadi karena si dosis suntik putih itu berlebihan atau apa sih dok ada penyebab lain juga gitu ya. Nah sebetulnya kalau misalnya ini suatu hal yang memang sudah terstandar ya teh ya dari Fitze-nya atau dari glutathione-nya sudah termasuk terstandar nih gitu ya, udah sesuai dosisnya gitu ya. Nah sebenarnya dari Fitze dan glutathione sendiri dia tidak menyebabkan autoimun gitu. Tapi bisa jadi memang sudah punya bakat autoimun karena autoimun ini kan genetik. Gitu. Bisa jadi memang sudah punya bakat, gennya itu punya bakat autoimun. Nah, sebelumnya nggak muncul nih, gitu. Nah, tapi ketika misalnya tercetus sesuatu, nah dia bisa muncul.
Tapi kalau untuk Fit C dan glutathione sendiri malah dia tuh karena dia antioksidan ya, glutathione itu dia malah sebetulnya bisa mencegah penyakit-penyakit seperti tadi autoimun misalnya, atau misalnya cancer, itu dia bisa dicegah dengan antioksidan gitu. Karena antioksidan ini dia sangat bagus lah gitu ya. Bahkan ketika tubuh kita mulai kekurangan antioksidan, seperti halnya di atas 40 tahun, kita mulai banyak rasanya. Ya pegel lah, ya sakit lutut lah, ya kolesterol naik lah apa gitu kan, kayak gitu di atas 40 tahun. Karena antioksidan kita sudah mulai berkurang produksi di dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita sendiri pun memang memproduksi nih antioksidan gitu. Cuman ketika di atas 40 tahun metabolisme menurun, produksi dari glutathione juga menurun, produksi dari antioksidan juga menurun lah. Inilah efeknya, kita mulai ngerasa nggak enak gitu, mulai sakit. Jadi antioksidan tuh bagus gitu ya. Berarti autoimun ini tuh bukan karena suntik putihnya, tapi suntik putihnya itu kayak membantu memicu. Bukan membantu memicu, lebih ke karena itu berlebihan, dan autoimunnya sendiri bukan karena suntik putihnya itu. Iya betul, tapi memang sudah ada genetiknya. Genetiknya, oke. Oh iya dok, mengenai ini, jadi efektifnya kita suntik putih itu dok, kayak misal sebulan sekali itu boleh nggak sih? Atau beberapa bulan sekali, efektifnya itu kayak gimana sih dok, biar kita tetap aman gitu? Iya. Betul, sebetulnya sebulan sekali masih aman sih. Suntik Fit C dengan kadar 1000 mg gitu ya, itu masih aman. Kalau glutathione dia sampai 1200 itu masih aman gitu. Jadi kalau ini masih di dalam dosis yang disarankan masih aman ya, tapi tetap sih teman-teman, supaya lebih aman lagi minum yang banyak gitu, karena biar dia ketika memang berlebihan di dalam tubuh kita bisa dibuang lewat urin gitu. Oke, itu teman-teman, pentingnya kita minum air putih dalam sehari-hari ya. Suka banyak sih dok ya, kayak teman-teman aku sekeliling aku, bahkan aku sendiri ya suka susah banget minum air putih itu kenapa gitu ya? Susah banget. Mungkin ya belum terbiasa aja ya. Tipsnya sebetulnya untuk supaya nggak lupa ya, kan kita punya handphone nih, dialaramin per jam, minum air. Nanti sejam kemudian minum air gitu. Tuh, biar kita nggak lupa. Benar tuh, bukan cuma kegiatan aja, minum juga harus pakai alarm ya, biar kita selalu ingat ini tuh minum tuh penting banget teman-teman ya, kayak gitu ya dok ya. Betul. Bener banget. Dok, aku juga ya punya fun fact gitu ya, mungkin beberapa kali aku sama teman-teman aku suka cari tahu ini tentang putihnya orang gitu dok. Kan ada yang bilang katanya dok, putihnya orang tuh dilihatnya dari sini, maksimal putih orang tuh dari ininya dok. Nah kalau misalkan kita tuh udah nyampe nih dok, putihnya teh segini, terus udah nyampe segitu, tapi kita pengen lebih putih lagi dengan cara suntik putih, bisa melebihi ini nggak sih dok? Tapi yang ininya juga kayak bener gak sih dok, kita tuh putihnya maksimalnya kayak di telapak ininya. Betul. Nah sebetulnya putih maksimal itu ya tidak bisa ditentukan ya, karena sebetulnya kan bagian yang malah lebih tertutup kan ya, pada kamennya kan badan kita. Juga ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari sini ya kayaknya saya rasa enggak sih ya gitu ya. Nah, karena yang lebih tertutup malah area sini kan ya gitu. Nah, jadi tidak menentukan gitu ya. Dan apakah bisa setelah suntik putih itu jadi lebih putih? Bisa gitu, karena yang dihambat itu memang si melaninnya ini. Jadi pigmen dari warna kulit kita itu dihambat gitu. Tapi hati-hati nih, karena pigmen kulit pun dia punya manfaat. Dia tuh menghindarkan kita dari radiasi sinar matahari misalnya gitu. Jadi sebetulnya pigmen itu punya manfaatnya gitu. Cuman ya mungkin kan kalau sekarang tuh kadang ya lebih putih lebih cantik gitu ya. Padahal cantik tuh letaknya bukan hanya di maksudnya tuh di fisik gitu ya. Tapi kan ya dari hati kita. Jadi teman-teman, daripada kita pusing-pusing nih meningkatkan penampilan kita seperti apa, mendingan tingkatin value-nya deh. Biar value ini yang memperlihatkan aura kecantikan kamu. Betul teman-teman, just be yourself guys. Iya dong, pasti. Betul banget ya dok. Dok, aku jadi kepikiran itu kan, jadi kebuka kemana. Kan ini ada nih dok, fenomena suntik putih. Kalau misalkan kita mau tanning, ada suntiknya juga nggak sih dok? Aku jadi kepikiran ke sana dok. Karena kan gak cuma putih, ada juga kan yang mau tanning juga kan orang-orang. Nah, tapi sempat baca-baca sih, ada salep yang dia itu menstimulasi gitu ya, menstimulasi agar produksi pigmen kita itu lebih banyak atau lebih cepat gitu. Nah baca juga. Nah
Tapi ya mungkin paling gampang mah sebenarnya nyamoy, ya. Matahari. Berjemur gitu yang paling gampang Iya, mah bener. ya sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya kita tipenya yang gampang banget gosong, kalau misalnya kena matahari kan ya, karena kan banyak banget beda-beda ya. Ada orang teh yang kalau kena sinar matahari juga ya udah tetap putih aja. Ada kan yang kayak gitu. Ada Nah, banget. ada juga yang kalau kena panas dikit aja langsung aja udah banget belang gitu. Nah, jadi ya sebetulnya sih ya paling gampang memang kena sinar matahari ya gitu. Ya tapi kan tetap sinar matahari pun kalau misalnya terlalu berlebih juga nggak baik ya gitu. Itu juga bisa jadi kanker kulit ya sih dok kalau Iya misalnya betul, kita kena betul sinar. banget. Bisa jadi kanker kulit gitu. Nah jadi makanya kenapa harus pakai sunscreen ya itu sih salah satu penyebabnya. Oke. Jadi suntik putih itu aman ya dok ya intinya, asal dengan dengan dosis yang tepat dan juga diimbangi dengan gaya hidup sehat kayak gitu kan dok. Betul. Gitu. Oke. Kalau misalkan teman-teman nih ada rencana buat suntik putih dari penjelasan dokter Eka tadi sudah disampaikan, itu tuh aman teman-teman, dengan catatan teman-temannya harus dengan diimbangi pola hidup sehat dan juga jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik teman-teman ya. Kayak gitu bener dok? Betul sekali. Betul banget tuh teman-teman. Gimana dok, ada yang masih ingin ditambahkan atau misalkan cukup? Oke sih sudah cukup ya gitu. Cuman ya tadi aja sih harus diingat betul bahwa value kecantikan kita itu bukan datang dari fisik, dari wajah aja, tapi tetap dari hati kita. Dari hati itu paling penting guys. Pokoknya cintai diri kalian sendiri, value nomor 1 ya intinya kayak gitu. Oke teman-teman, ya mungkin cukup ya bincang-bincang kita hari ini di video ini mengenai suntik putih di dunia kecantikan. Jadi teman-teman nih, terima kasih banyak yang sudah menonton kita ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan berbagai manfaat dari video kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ini podcastnya biar terus berlanjut teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!